Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Malam perang besar. Di State Seoul, bagaimana ini mungkin? Semua orang tercengang saat mereka melihat sosok muda yang keluar dari terowongan spasial. Bahkan dengan ketenangan Gu Yuan, wajahnya masih tanpa sadar dipenuhi rasa tidak percaya. Meskipun jiwa di State tidak begitu mengejutkan seperti Do di elit sejati, tetapi pada akhirnya terkait dengan yang terakhir. Harus diketahui bahwa bahkan jiwa para ahli seperti Yan Jin dan Lei Ying, yang telah mencapai kelas Do Sheng bintang 8, belum mencapai tingkat ini. Selain itu, semuanya ingat dengan jelas bahwa setengah bulan yang lalu, jiwa Xiao Yan masih berada di negara surgawi yang sempurna. Setengah bulan. Apa yang bisa dilakukan dalam setengah bulan? Pelatihan singkat bisa menghabiskan waktu setengah bulan. Namun, kekuatan spiritual Xiao Yan telah mengalami transformasi luar biasa dalam setengah bulan ini. Xiao Yan, yang baru saja kembali dari makam surgawi tanpa sadar menggelengkan kepalanya saat dia melihat sekelilingnya, yang tiba-tiba menjadi benar-benar diam. Meskipun hanya setengah bulan telah berlalu di dunia luar, 2 tahun telah berlalu di dalam makam-makam surgawi. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak terkejut, yang lain akan merasa bahwa itu tidak terbayangkan. Tidak terlalu sulit untuk membayangkan bahwa 2 tahun pelatihan dan kekuatan spiritual yang tampaknya tak berujung luas dan kuat dari jiwa makam surgawi memungkinkan dia untuk mencapai tahap ini. Bagaimana Anda bisa melakukannya? Yan Jin menjilat bibirnya dan akhirnya mau tidak mau bertanya. Meskipun dia tidak fokus melatih jiwanya, dia masih berlatih selama bertahun-tahun. Namun, jiwanya saat ini tetap berada di negara surgawi yang sempurna. Masih ada jarak yang tidak diketahui ke jiwa di State. Leluhur Xiao Xuan telah memberiku hadiah. Xiao Yan menjawab tanpa memberikan penjelasan rinci. Yan Jin dan Lei Ying terkejut setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Mereka langsung tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. Kekaguman yang mereka miliki terhadap orang ini telah mencapai puncaknya. Orang ini memang layak pernah menjadi orang terkuat di benua Douqi. Meskipun telah mati selama bertahun-tahun, dia masih memiliki kemampuan yang menakutkan. Apakah kamu sudah mendapatkan metode untuk menghidupkan kembali Xiao Xuan? Gu Yuan juga perlahan-lahan menjadi tenang. Matanya melirik ruang di belakang Xiao Yan dan bertanya. Xiao Yan menjadi diam setelah mendengar ini. Dia menggelengkan kepalanya dan dengan lembut menjawab, fragmen jiwa leluhur telah menghilang dari dalam makam surgawi. Gu Yuan kaget. Dia menatap Xiao Yan sebelum menghela nafas pelan. Meskipun dia tidak menyadari apa yang terjadi di dalam makam surgawi, kemungkinan kemajuan jiwa Xiao Yan harus terkait dengan lenyapnya jiwa Xiao Yan. Ekspresinya menjadi sedikit rumit saat dia memikirkan ini. Hubungannya dengan Xiao Xuan dipenuhi dengan persaingan dan persahabatan antar pria. Dia tahu bahwa jika Xiao Xuan bukan kepala klan-klan Xiao, kemungkinan besar mereka berdua akan menjadi teman terbaik. Sayangnya, status keduanya membuat mereka ditakdirkan untuk tidak bisa melakukan apa yang mereka inginkan. Klan selalu berada di posisi teratas di hati mereka. Besok adalah tenggat waktu setengah bulan yang disebutkan klan Hun. Gu Yuan menyilangkan jari. Dia menatap Xiao Yan dan bertanya, apa yang akan kamu lakukan? Apalagi yang bisa saya lakukan? Saya tidak punya pilihan demi ayah saya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia juga merasa sedikit tidak berdaya. Terlepas dari apa masalahnya, dia harus menyelamatkan ayahnya. Ini adalah janji yang dia buat untuk kedua saudara laki-lakinya.
Lei Ying dan Yan Jin saling pandang setelah mendengar kata-kata ini. Mereka hanya bisa menghela nafas. Mereka sadar bahwa tidak ada yang bisa disalahkan untuk ini. Batu giok kuno di tangan Xiao Yan adalah milik klan Xiao. Dia memiliki hak mutlak untuk menggunakannya sesuka hatinya. Selain itu, Xiao Yan saat ini juga dianggap sebagai sekutu yang kuat dalam pertarungan mereka dengan klan Hun. Ini terutama terjadi setelah dia keluar dari makam surgawi. Bahkan dengan kekuatan mereka tidak berani meremehkan anggota generasi muda ini. Ini karena mereka mengerti bahwa dengan mengandalkan kekuatan besar jiwa di state, Xiao Yan mungkin tidak takut pada mereka dalam pertarungan. Gu Yuan tidak terkejut dengan jawaban Xiao Yan. Dia merenung sejenak sebelum berbicara. Kalau begitu, ayo pergi besok. Para ahli dari 3 klan kami akan mengikuti Anda kali ini. Begitu ayahmu tiba dengan selamat di tanganmu, kita semua akan menyerang bersama. Kita harus merebut kembali giok kuno atau menghancurkannya apapun yang terjadi. Ekspresi Gu Yuan anehnya tegas. Ini karena dia mengerti bahwa jika klan Hun berhasil mengumpulkan semua giok kuno dan membuka rumah dewa kuno Toushi, Hun Tiandi akan bisa mendapatkan kesempatan untuk maju ke kelas Doudi. Pada saat itu, sepertinya tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melawannya. Aliansi mereka ini tidak diragukan lagi seperti serangga yang mencoba mengguncang pohon besar ketika harus menghadapi seorang elit Doudi. Itu tidak sepenuhnya tidak berguna. Xiao Yan mengangguk menghadapi ini. Dengan 3 klan mengikutinya, dia akan lebih berani menghadapi klan Hun. Meskipun dia telah mencapai jiwa di state, bukan berarti Xiao Yan mampu bertarung dengan ahli pamungkas seperti Hun Tiandi. Apalagi klan Hun memiliki banyak ahli. Bahkan jika Hun Tiandi tidak menunjukkan dirinya, hanya Nihility Devouring Flame dan 4 orang suci iblis dari klan Hun yang akan membuatnya pusing. Kami juga telah mengirimkan berita ke aliansi Sky Mansion selama periode waktu ini. Kemungkinan besar orang-orang Anda juga akan mencapai Burial Mountain Range besok. Saat itu, 4 pihak kita akan bersatu. Tidak perlu takut dengan klan Hun, kata Gu Dao. Xiao Yan mengangguk lagi. Saat ini, Sky Mansion Alliance sudah mulai mengungkapkan kekuatan mereka. Tidak hanya ada leluhur Menara Pil dan Xiao Chen, tetapi ada juga Xiao Yan yang telah melangkah ke jiwa di state. Dalam hal kekuatan, itu tidak lagi kalah dengan klan Yan dan Lei. Saya secara pribadi telah membangun terowongan spasial yang menghubungkan klan Yan, Lei dan Gu saat Anda berada di makam surgawi. Selama kejadian tak terduga terjadi di salah satu dari 3 alam, akan segera ada umpan balik. Ketiga klan juga masuk ke dalam keadaan siaga tinggi. Semua sesepuh yang berada di retret telah dipanggil dengan paksa. Mereka akan berkumpul bersama setelah perintah diberikan. Nasib klan Ling, Shi dan Yao yang menyedihkan telah memberikan peringatan terbesar bagi 3 klan yang tersisa. Oleh karena itu, koneksi ruang kali ini sepenuhnya dilakukan oleh Gu Yuan. Seharusnya tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat memecahkan penghalang spasial yang telah dia tempatkan tanpa menyadarinya. Bahkan Hun Tiandi pun tidak mampu melakukannya. Tentu saja, ini kecuali yang terakhir benar-benar mencapai kelas Doudi. Karena Anda telah berhasil keluar dari retret Anda, pada dasarnya kami sudah siap sepenuhnya. Sekarang, kita harus menunggu besok. Wajah semua orang menjadi serius setelah mendengar kata-kata Gu Yuan. Mereka semua dengan jelas memahami bahwa akan ada pertempuran besar yang mengguncang bumi besok. Skala pertempuran besar ini kemungkinan akan menjadi yang terbesar di benua Douki dalam ribuan tahun. Malam menutupi alam Gu. Sinar cahaya bulan yang sejuk turun. Xiao Yan berdiri di dalam halaman kecil yang tenang di dalam hutan bambu.
Tangannya ada di belakangnya saat matanya menatap ke langit. Ekspresinya sedikit menyesal dan rumit. Tanpa disadari, sudah lebih dari 1 dekade sejak dia tiba di Central Plains dari wilayah Black Corner. Selama periode waktu ini, pemuda dari masa itu telah kehilangan semua kelembutan di wajahnya dan perlahan menjadi pemimpin aliansi yang mendominasi seluruh Central Plains dari seseorang yang tidak dikenal saat itu. Tentu saja, hal yang mendukungnya untuk perlahan-lahan maju ke tahap ini adalah obsesi sederhana. Itu untuk menyelamatkan ayahnya, yang belum pernah dia temui selama beberapa dekade. Ayah, besok, kita akan bersatu kembali. Xiao Yan mengepalkan tangannya. Sepotong batu giok kuno muncul di tangannya. Ada cahaya spiritual lemah yang dipancarkan dari batu giok kuno. Jari Xiao Yan mengusap cahaya spiritual. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menghirup udara dalam-dalam. Meskipun Xiao Yan saat ini telah menjadi ahli tingkat puncak yang banyak orang di benua itu kagumi, dia masih tidak dapat melupakan ekspresi menyayangi dan hangat di mata ayahnya di kota Wutan kecil itu ketika mantan jenius yang telah berubah menjadi orang yang tidak berguna sedang diejek oleh banyak orang. Ayahnya tidak menjadi sedikit pun dingin karena evaluasi dari dunia luar. Sebaliknya, dia menegur dirinya sendiri. Alasan utama Xiao Yan bisa terus menahan ejekan selama 3 tahun dan akhirnya berkembang adalah karena Xiao Shan. Yan sekarang telah mencapai tingkat yang jauh lebih tinggi dari yang Anda perkirakan saat itu, Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Dia telah berlatih keras dan akhirnya mencapai puncak benua ini. Namun, dia belum bisa bertemu dengan ayah yang dirindukannya. Xiao Yan gege. Sosok lembut yang lembut dengan lembut bersandar di punggung Xiao Yan sementara yang terakhir bergumam dengan lembut. Tangan lembut memeluk pinggangnya sementara wajah yang sangat cantik terangkat di bawah sinar bulan, menyebabkan bulan itu sendiri menjadi sedikit lebih redup. Paman Xiao akan sangat senang jika dia mengetahui pencapaianmu saat ini. Xiao Yan membalik tangannya dan meraih tangan Sun Er. Sesaat kemudian, dia menarik emosi di dalam hatinya dan berbalik. Setelah itu, dia meraih keindahan itu ke dalam pelukannya. Tiba-tiba, dia tersenyum dan berkata, "Ketika saya masih muda, saya telah memberitahu ayah bahwa saya ingin Sun Er menjadi istri saya. Saat itu, ayah dengan tegas memperingatkan saya untuk tidak berangan-angan seperti itu. Namun, saya dapat mengatakan bahwa dia sangat senang dan senang dengan Sun Er. Setelah menolak ayah, aku akan membuatnya memimpin pernikahan untuk kita." Wajah Sun Er dengan lembut bersandar di dada Xiao Yan. Wajahnya sedikit malu mendengar kata-kata ini. Namun, matanya yang cantik dipenuhi dengan kebahagiaan. Dia dengan lembut mengangguk dengan sikap patuh. Hati Xiao Yan terasa sedikit panas saat dia melihat bunga yang lembut dan indah seperti wajah cantik yang memikat. Dia tertawa dan lengannya meraih pinggang Sun Er yang lembut dan tampaknya tanpa tulang. Dia menundukkan kepalanya di depan mata malu Sun Er dan membunuh bibir lembab yang indah itu. Dengan lambaian lengan bajunya, otomatis pintu kamar terbuka. Tubuhnya bersinar dan dia bergegas ke kamar. Sebuah ledakan terdengar dan pintu ditutup rapat. Malam hening sementara ruangan dipenuhi cinta. Klan Gu yang awalnya tenang dipenuhi dengan suara angin yang deras saat sinar matahari pertama berhamburan dari langit keesokan harinya. Banyak aura kuat naik dengan cepat. Perang besar akan segera tiba. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.